Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Bapak dan Ibu hadirin jamaah Masjid Al-Muhajirin yang saya hormati dan muliakan. Manusia menurut Al-Quran memiliki dua bagian. Bagian luar dan bagian dalam. Bagian luar disebut jasad, tubuh, badan, bersifat biologis. Bagian dalamnya ada 4, yaitu ruh. Manusia memiliki ruh, jiwa, kalbu, dan akal. Jadi lebih dominan bagian dalam dibandingkan bagian luar. Kuliah malam ini hanya akan menjelaskan satu saja. Kita akan menjelaskan tentang tentang jiwa. Memiliki beberapa arti, itu bahasa Al-Quran. Tapi ketika diserap ke dalam bahasa Indonesia, maka melahirkan beberapa istilah. Yang pertama jadi nafsu, yang artinya dorongan, hasrat, atau keinginan. Yang kedua, diartikan sisi dalam dari diri kita, yaitu jiwa. Dan yang ketiga, ini tergantung pengucapannya. Kalau diucapkan dalam bentuk fi'il madhi, nafasa, itu artinya bernapas. Bernapas ini menunjukkan ini orang hidup. Jadi jiwa menunjukkan kehidupan yang ditandai dengan bernapas. Sehingga orang yang mengakhiri hayat disebutkan mengakhiri napas terakhir. Bisa juga diucapkan dalam bentuk fi'il madhi tapi dipanjangkan nunnya. Nafasa, nunnya panjang. Nafasa, yang artinya berlomba atau kompetisi. Karena manusia ada keinginan, ada hasrat, ada dorongan, lalu saling satu sama lain berkompetisi. Jadi hakikat hidup adalah kompetisi atau berlomba atau perlombaan. Yang ketiga bisa dibaca nafis, atau kalau mu'annas nafisah, yang artinya berharga. Jadi manusia akan berlomba mencari sesuatu yang berharga. Tapi yang berharga itu beda-beda. Ada yang berharga itu adalah harta, sehingga manusia berlomba mencari harta. Ada yang menilai yang berharga itu tahta, sehingga berlomba mencari jabatan, kekuasaan, bahkan dengan menghalalkan segala cara. Lahirlah budaya money politik. Ada juga yang meletakkan yang berharga itu ridho Allah. Nah, kalau ridho Allah yang diletakkan berharga, maka apapun yang dikerjakan manusia tujuannya mencari ridho Allah. Mudah-mudahan tergambar sampai sini. Ya. Nah, sekarang bagaimana Al-Quran menjelaskan tentang pembagian jiwa, sehingga kita bisa mengevaluasi di mana kira-kira posisi aku. Yang pertama, pada surat Yusuf ayat 52, Al-Quran menyebutkan innan nafsa la ammaratim bisu'i. Sesungguhnya jiwa-jiwa itu ada yang sangat mendorong, memerintahkan, artinya memerintahkan, mendorong bisu'i, terhadap
kebusukan atau kejahatan. Nah, ada jiwa yang memang yang menjadi dorongan, jadi motif, berharga, bernilai, itu yang busuk. Sehingga melahirkan dua hal. Yang pertama, etika jungkir balik. Apa yang disebut dengan etika jungkir balik? Menurut pikiran orang yang wajar, itu busuk, tapi menurut dia bagus. Kepalsuan, ijazah palsu, manipulasi, curang. Menurut akal sehat, kemanusiaan, nurani, itu pekerjaan jahat. Tapi menurut orang yang berjiwa al-amarah, ini penting, ini perlu, ini berharga. Karena tidak bisa jadi presiden kalau tidak curang, tidak bisa mendapatkan kekuasaan kalau tidak manipulasi, tidak bisa menjadi wakil rakyat kalau tidak bayar di setiap TPS. Nah, jadi itu nafsul amarah betul-betul mencungkir balikan etika, akal dilawan, nurani dilawan, apalagi Al-Quran. Itu etika jungkir balik. Dan sekarang sedang bertahta etika jungkir balik ini. Ini gawatnya. Nah, kemudian yang kedua, selain melahirkan etika jungkir balik, nafsul amarah juga membenarkan semua cara. Yang penting dia berorientasi kepada 3 PLN: puas, lezat, nikmat. Bahasa akademiknya hedonisme. Kalau dipopulerkan jadi puas, lezat, nikmat. Gak jadi soal cara. Yang penting puas, yang penting lezat, yang penting nikmat. Maka ini orientasinya pendek. Puas, lezat, dan nikmat tuh satu, hanya kepentingan perut. Pendek banget. Sehingga mau halal, mau haram, mau uang hasil manipulasi, tidak apa-apa. Yang penting puas, lezat, nikmat, perut terisi. Yang kedua, kepentingan perut ada 2, makan dan minum. Yang ketiga, kepentingan di bawah perut. Aspirasi di bawah itulah hubungan seksual. Tidak mau tahu apakah ini istri orang, istri temuan. Yang penting mendatangkan kepuasan. Sehingga melahirkanlah seks bebas. Jadi ini nafsu, katakan, sulit untuk berubah kecuali betul-betul dapat rahmat Allah. Maka Al-Quran kan illa ma rahima rabbi, kecuali dia yang mendapat kasih sayang Allah. Kenapa? Karena patokan jalurnya sudah kokoh. Ini bukan lagi jadi etika dan dorongan, bahkan akan menjadi personality, kepribadian. Apakah orang seperti ini bisa mendapatkan hidayah? Bisa. Bisa memiliki berbalik kesadarannya? Bisa. Karena Allah menyebutkan illa ma rahima rabbi, kecuali mereka yang mendapatkan kasih sayang Tuhan. Semoga kita tidak di sini posisinya. Gitu ya. Lanjutkan lagi, kuliahnya masih 2 lagi. Saya lihat ini lumayan dikasih waktunya 20 menit. Padahal saya menghitungkan mungkin 15 menit. Tapi saya baca di depan saya ini 20 menit maksimal. Jadi saya agak leluasa menjelaskannya. Sekarang yang kedua. Yang kedua disebut pada surat Al-Qiyamah, yaitu naf al-lawamah. Bisa dibaca nafsul lawamah atau jiwa lawamah. Apa yang dimaksud dengan jiwa lawamah? Kata lawamah itu bahasa Al-Quran, maka jelaskan dari ilmu syaraf.
Itu bahasa kata lama yalumu lauman. Di dalam kamus lama yalumu lauman itu punya 3 arti. Satu, merasa bersalah atau menyalahkan diri sendiri. Yang kedua, selain merasa bersalah dan menyalahkan diri sendiri, menyesal. Yang ketiga, mengecam. Jadi menyalahkan diri sendiri, kemudian menyesali telah berbuat dosa dan mengecamnya. Apa artinya? Artinya manusia yang psikologinya berada pada lawamah memiliki kesadaran bahwa aku bersalah. Kalau yang pertama tidak memiliki kesadaran gitu. Ini memiliki kesadaran. 3 kesadarannya. Aku bersalah, aku menyesal, lalu dia mengecam diri sendiri. Tentu ini modal. Karena kesadaran itu menjadi awal orang untuk hijrah. Hijrah itu pindah, beralih, pindah haluan, pindah garis, pindah budaya, pindah kebiasaan. Makanya orang-orang sebut al-muhajirin. Orang-orang yang pindah haluan lah. Ini masjid keren juga namanya nih. Ya, mudah-mudahan seperti ini gambaran jamaahnya. Ya, gitu. Nah, sampai di sini lebih baik dibandingkan dengan yang pertama karena memiliki kesadaran. Tapi kesadaran ini kondisional. Gitu. Kenapa? Tergantung keadaan. Kalau sedang mendengarkan ceramah, meningkat keinginan untuk tobat. Kalau di bulan Ramadan, tinggi kesadaran bersalah dan ingin jadi orang baik. Kalau sedang umroh, lebih menyala lagi. Tapi tidak ada kesadaran yang kuat. Itu kondisional. Gitu. Di mana problemnya? Yang pertama, dia tidak berani mengambil keputusan. Dia jadi aku salah, aku menyesal, aku orang yang rugi, contohnya menyalahkan dia, tapi tidak berani mengambil keputusan. Nah, padahal yang akan menentukan keberanian untuk ambil keputusan. Kenapa tidak berani keputusan? Dia masih terikat dengan pertemanan, dengan jaringan, dengan persahabatan. Dia tidak mau lepas persahabatan dengan sama-sama menikmati maksiat, sama-sama jadi koruptor, sama-sama menjadi bandar, sama-sama menjadi pemakai, sama-sama jadi curang, sama-sama manipulasi, sama-sama mendapat keuntungan dari rejim yang pendusta, yang bohong. Jadi dia nggak bisa lepas, gitu. Karena dia tidak bisa ngambil keputusan. Kenapa? Takut terisolasi, takut tidak dapat rezeki, takut putus pertemanan, takut jalur informasi, tidak berani. Jadi jiwanya seperti apa? Jiwanya skeptis. Skeptis itu ragu, bimbang, galau, sangat kondisional, tidak punya pendirian. Nah, ini kasihan jiwa seperti ini ngambang, harus dipandu. Kesadaran tentang dirinya itu tidak ditentukan oleh aku, tapi kesadaran ditentukan oleh orang lain. Dia seperti buih, tergantung arus yang membawa, tergantung angin kemana menghembuskan dirinya. Orang ini kasihan, buang waktu, buang umur. Padahal argo umur kita terus mengalir, berkurang. Ada garis finish yang akan kita tuju, yaitu ajal. Ajal ini jatuh tempo. Kita akan semuanya akan mati, kita semuanya akan kembali. Kita akan tinggalkan dunia, kita akan tinggalkan materi, kita tinggalkan kehidupan. Kita akan pindah ke alam kubur dalam kesendirian. Allah berfirman, jitumuna furoda,
kama khalaqnakum awwala marrah. Kalian akan datang kepada kami sendiri-sendiri seperti pertama kali aku menciptakannya. Tuh. Nah, jadi ini jiwa masih bimbang lah singkatnya. Sekarang kita sampai kepada jiwa yang ketiga. Jiwa yang ketiga disebut dengan an-nafsul mutmainnah, jiwa yang tenteram. Kata mutmainnah menurut kamus Al-Quran berasal dari kata itminan, yang artinya awalnya bergejolak tapi berhasil dipadamkan, diredupkan, ditenangkan. Apa maksudnya? Maksudnya ini dia kena dorongan tadi untuk berbuat maksiat, untuk ikut-ikutan, tapi dia bisa mengambil keputusan, bisa mengambil jarak, bisa mengambil keputusan. Tidak, itu pasti membahayakan, itu merugikan. Karena dia kalau dalam filsafat Sunda punya tradisi, dipikir, dibulak-balik, dipapai, dirasa-rasa, dibeuweung, diutahkeun. Ini filsafat Sunda. Apa artinya? Artinya direnungkan, dipikirkan, dievaluasi sebelum mengambil keputusan. Nah, dia bisa melakukan itu. Bisa menggunakan pikiran tadi. Itu filsafat Sundanya seperti itu. Saya tidak melupakan filsafat Sunda. Seperti itu gambarannya. Nah, karena dia bisa mengambil keputusan, dia kokoh mengambil. Karena itu, dia bisa mengambil jarak. Karena itu, dia bisa tidak. Saya mau berubah, saya mau tobat, saya mau tetap dalam kebaikan. Dan dia mengambil jarak. Nah, pada saat mengambil jarak, Rasulullah bersabda. Inilah yang harus dihubungkan. Semua kita tahu, tapi sering jarang menghubungkan. Rasulullah bersabda, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adda bainal masyriq wal maghrib. Ya Allah, jauhkan antara aku dan kesalahanku seperti jarak jauhnya antara timur dan barat. Nah, kalau sabda Nabi ini diukur dengan angka, artinya diubah menjadi pendekatan kuantitatif, maka akan ada skor. Misalnya, dia letakkan untuk kebaikan di angka 55. Maka dorongan untuk berbuat dosa 45. Nah, lumayan jaraknya 10. Jarak 10 ini penting. Ibarat kita bawa kendaraan, lalu kita mau ngerem, bisa ngerem karena jaraknya jauh. Coba kalau jaraknya 4951, hanya 2. Begitu ada niat dosa, langsung dilakukan. Tidak sempat dipikirkan karena terlampau pendek. Ramadan ini seharusnya mendorong kita lebih jauh komitmen kepada kebaikan. Dorong jangan 55, kurang aman. Jadi 60, jadi 65, jadi 70. Komitmen kepada kebaikan. Sehingga kalau di angka 70 kan selisihnya 30. Tetap harus waspada, kemungkinan kita tergoda untuk melakukan dosa. Karena masih ada, tapi jaraknya 40. Nah, jarak 40 itulah untuk berpikir, untuk merenung, untuk mengevaluasi. Karena itu Ramadan adalah dorong supaya lebih kuat. Tapi tidak ada yang 100%, karena kita bukan malaikat. Kita dorong saja menjadi dominan kepada kebaikan, kepada kemaslahatan, kepada ketenangan. Kalau nggak bisa sendiri, kolaborasi, datang ke masjid, ngariung dengan sama-sama orang yang ingin mendapatkan kebaikan, supaya saling mengisi. Namanya ta'awun, dan itu perintah Allah. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah kamu kolaborasi untuk membangun ketakwaan dan kebaikan. Sehingga dorongan untuk berbuat dosa itu bisa ditahan, bisa dikendalikan, bisa direm, bisa dievaluasi. Nah, jadi kenapa kita tidak boleh menilai, saya mau 100% jaga? Tidak, karena Allah menyatakan pada surat An-Najm ayat 32, fala tusakku anfusakum. Janganlah kamu menilai dirimu bersih. Wa a'lamu biman ittaqa. Biarlah Allah yang tahu
siapa yang paling takwa. Yang penting kita terus berusaha, terus istiqomah, terus memohon, satu sama lain saling menguatkan untuk berada dalam kebaikan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Jadi apa pesan moral yang paling tinggi pada malam ini? Mari kita jadikan Ramadan momentum untuk penguatan kepribadian kita, supaya lebih kokoh, lebih mantap, lebih istiqomah, lebih berorientasi kepada kebaikan. Tetapi tetap harus teliti, waspada, hati-hati. Jangan sampai setan membalikkan kita ke posisi yang lebih rendah. Caranya kita berdoa, kita memohon kepada Allah sampai terus memperbaiki diri. Itu saja, semoga bermanfaat, semoga menginspirasi, semoga ada sesuatu yang bisa dibawa pulang untuk hidup lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.